Profesor Dr. Triyuni Hendrawati MSI, Sekretaris LPPM UMJ Bapak Darto SEMM, Koordinator UPPM Fakultas, khususnya FTAN, FKK, FIP, FIK, dan FKM, Bapak Ibu dosen yang hadir dalam workshop hari ini dengan dipandu oleh saya, Lorentain Haryanto, selaku moderator. Alhamdulillahirrabbilalamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan karunia-Nya yang diberikan kepada kita, terutama nikmat sehat wal afiat, nikmat iman dan nikmat Islam. Selawat dan salam semoga tetap tercurahkan pada baginda Rasul Muhammad Shallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, dan kita semua sebagai para pengikutnya sampai akhir zaman. Pada workshop kali ini, insya Allah akan disampaikan terkait pemutakhiran data pada Sinta versi 3, baik dari kebijakan maupun teknis pelaksanaannya. Sebelumnya, marilah kita memulai kegiatan hari ini dengan mengucapkan basmalah. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu, izinkan saya membacakan susunan kegiatan hari ini. Yang pertama adalah pembukaan yang sudah kita lakukan tadi, kemudian pemaparan kebijakan pemutakhiran Sinta versi 3 dalam peningkatan kepangkatan dosen dan akreditasi. Dilanjutkan dengan pemaparan teknis pemutakhiran data pada Sinta versi 3, kemudian penutup. Bapak Ibu, acara yang pertama, pemaparan kebijakan terkait pemutakhiran data pada Sinta versi 3 akan disampaikan oleh Profesor Dr. Triyuni Hendrawati MSI. Kepadanya dipersilahkan. Ya. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Terima kasih Mbak Lorenta, Mas Darto, dan teman-teman dari LPPM, dan juga kepada para dosen dan juga pimpinan UMJ yang hadir pada hari ini. Alhamdulillah juga bahwa kita semua diberikan nikmat sehat dan selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita semua selalu bersyukur bahwa hari ini kita semua dimudahkan di dalam semua urusan. Bapak Ibu, dalam workshop kali ini saya akan mohon izin, saya akan menyampaikan tentang kebijakan daripada Sinta versi 3 terkait dengan Sinta versi 3 sebagai big data yang dilakukan terhadap dosen dan juga nanti integrasinya apa terhadap PDPT dan data-data yang lainnya Bapak Ibu. Karena semua sekarang sudah by system, jadi memang data yang tidak sinkron itu menyebabkan kita ada kesulitan. Nah, Bapak Ibu, mohon izin saya share ya Bapak Ibu ya. Semoga kita semua dimudahkan. Memang kegiatan ini memang kadang-kadang kita merasa bahwa seorang dosen memang banyak sekali ya. Kadang-kadang data-data yang perlu dimasukkan, diinput dan lain-lain. Tetapi semua itu adalah merupakan bentuk tanggung jawab dan kita juga kepada negara. Saya selalu menyampaikan bahwa tidak apa-apa, dosen itu nginput-nginput itu nggak apa-apa. Kenapa? Karena dengan kita dikasih serdos dari pemerintah, memang kita harus menjalankan yang namanya beban kinerja dosen. Artinya di situ ada konsekuensi. Ya, kita bisa bertanggung jawab sama Allah bahwa kita jalankan loh ya 12 SKS sampai 16 SKS, tapi dengan pertanggungjawaban penuh. Jadi artinya insya Allah bahwa kita barokah juga menjadi dosen. Nah, Bapak Ibu, mohon izin. Jadi kalau kita bertanya kapan sih pemutakhiran ini sampai tanggal 31 Oktober 2023. Ini hanya dipakai untuk pemberian penganugerahan oleh Dirjen Dikti. Tetapi kalau misalnya UMJ tidak pun tidak dapat anugerah, nanti tidak usah khawatir Bapak Ibu, karena kita memang berada pada posisi 61 nasional. Jadi dari 5.302
PTN dan PTS seluruh Indonesia. Dan juga apa namanya salam dari Pak Rektor dan jajarannya bahwa Universitas Muhammadiyah Jakarta sedang berusaha untuk mencapai unggul. Hal ini tentu saja tidak terlepas dari kinerja Bapak Ibu semuanya yang dirangkum di dalam Sinta versi 3. Nah, baik Bapak Ibu, eh, bersama kita maju Bapak Ibu. Jadi tidak ada sesuatu apapun dan kita tidak boleh sombong juga bahwa kinerja itu adalah kinerja bersama. Maju bersama di dalam proses apapun di dalam proses akademik kita, termasuk menjadi seorang guru besar, itu tidak bisa karena individu sendiri. Guru besar pun adalah ada peran-peran daripada atasan kita, ada peran-peran mahasiswa kita, ada peran masyarakat di dalam pengabdian masyarakat kita, dan ada peran-peran penelitian kita. Jadi Bapak Ibu, kita tetap istiqomah di dalam proses mencapai apapun yang akan kita raih, dikarenakan bahwa kita semua memang untuk mencapai ridho Allah. Terima kasih Bapak Ibu. Kemudian apa sih Sinta versi 3 ini? Nah, Bapak Ibu, kita suka kenal yang namanya Forlap PDPT. Jadi Forlap PDPT bagi dosen itu adalah merupakan dasar di dalam pengambilan data dosen berdasarkan pada Sinta. Jadi Bapak Ibu, Sinta itu mengadopsi daripada data PDPT dari sisi kepangkatan dan lain-lain. Dan itu tidak bisa diubah. Jadi misalnya Mbak Lorenta, itu AA, dia tidak bisa mengubah untuk menjadi lektor tanpa ada verifikasi dan validasi. Nah, termasuk apapun yang itu. Nah, jadi Bapak Ibu, apabila Bapak Ibu ada kenaikan kepangkatan, nanti menghubunginya ke Forlap PDPT, bukan ke LPPM, tetapi bisa ke petugas Forlap, bisa ke fakultas, atau ke bagian SDI, sumber daya insani. Tetapi kalau berhubungan dengan penelitian dan pengmas, nanti Bapak Ibu bisa berkoordinasi dengan LPPM. Terutama adalah jika Bapak Ibu ingin memasukkan penelitian yang sifatnya internal atau mandiri, masuk ke dalam dashboard Bapak Ibu. Nah, dalam hal penelitian dan pengabdian masyarakat yang bisa update hanya LPPM, hanya operator LPPM yang nanti diverifikasi oleh Mas Darto, oleh tim LPPM yang melakukan validasi. Nah, jadi Bapak Ibu, apabila Bapak Ibu mempunyai penelitian yang tidak berdasarkan dikti dan lain-lain, silakan masukkan dan koordinasi dengan Mas Darto. Kenapa? Karena seorang guru besar pun memerlukan penelitian paling tidak menjadi ketua penelitian minimal 100 juta. Ya, baik. Jadi Bapak Ibu demikian. Nah, kemudian aplikasi Sinta nanti jangan lupa disinkronisasi. Kemudian jangan lupa juga bahwa metadata afiliasi Bapak Ibu tetap memakai Universitas Muhammadiyah Jakarta. Nah, jadi Bapak Ibu, kalau Universitas Muhammadiyah Jakarta tidak usah diinggriskan. University of Muhammadiyah Jakarta itu yang di depan tuh saya rasa kita harus ubah menjadi Universitas Muhammadiyah Jakarta karena tidak pernah ada apa namanya bahasa yang ditranslate ke situ. Nah, oke Bapak Ibu, nah Sinta ada Garuda, kemudian ada Publon dan lain-lain. Nanti secara detail nanti akan disampaikan oleh Mas Darto. Dan secara prinsip bahwa LPPM akan membantu Bapak Ibu. Jadi LPPM ini adalah pelayanan di bidang penelitian dan pengabdian masyarakat. Tetapi jangan salah, jangan sampai nginput-nginput juga dikasihkan ke LPPM, gitu ya. Kalau nginput haki yang sifatnya bisa mandiri, Bapak Ibu tolong diinput sendiri, ya kan? Buku, haki dan lain-lain itu tidak bisa oleh LPPM. Kecuali Bapak Ibu apa namanya ada kesulitan. Nah, kalau kesulitan itu juga bisa dibantu sama LPPM berdasarkan perjanjian Bapak Ibu. Nah, ini adalah Sinta Bapak Ibu. Eh, Sinta itu menjadi akun penting bagi dosen saat penilaian JAPFUNG ya Bapak Ibu ya. Makanya apa namanya
Kadang-kadang orang pengen cepet-cepet gitu ya, pengen cepet disinkronisasi, tetapi hati-hati karena sinkronisasi saat ini karena sedang hektik. Nanti Mas Harto bisa ceritakan kadang-kadang kalau dulu itu hitungannya menit gitu ya, tapi sekarang sudah kadang-kadang verifikator yang ada di apa namanya kementerian agak lama gitu ya, Bapak Ibu. Nah, untuk itu nanti jangan lupa ada Publon, ada Garuda dan lain-lain. Nah, bagaimana teknisnya? Nanti Bapak Ibu sudah ada di lppm.omj.ac.id semua workshop pemutakhiran data Sinta. Ya, silakan untuk dibaca Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu ada kesulitan, saya yakin dong, saya aja udah tua ya. Saya itu udah umur 53, tapi saya masih bisalah mengoperasikan Sinta dan lain-lain. Dan juga saya update sendiri gitu ya untuk beberapa ini. Masa Bapak Ibu nggak bisa apa namanya hal itu. Jadi Bapak Ibu untuk bagi pengelola jurnal juga kemarin sudah ditertibkan ya Bapak Ibu ya, ditertibkan dalam proses untuk proses webometrik. Kemarin dipimpin oleh KSU, tetapi bagaimanapun juga itu adalah peran Bapak Ibu semuanya. Kenapa? Karena apa namanya sistem daripada penalti yang diberikan itu apabila Bapak Ibu mengeklaim pekerjaan orang. Jadi artinya kemarin mulai ditertibkan bagaimana menertibkan dan lain-lain sudah dikoordinasikan dan LPPM juga sudah memberikan suatu apa namanya suatu penjelasan bagaimana Google Scholar itu memakai apa namanya email-email institusi secara resmi atau institusi umj.ac.id. Nah, bagaimana nanti pendaftaran Sinta bagi dosen baru atau dosen yang pindah home base dan lain-lain, tentu saja itu semua ada prosedurnya. Nah, kemudian ini adalah contoh Sinta, Bapak Ibu, dan ini cukup penting dan cukup membantu kita, terutama di dalam proses akreditasi. Kenapa? Karena di sini ada citasi, kemudian ada artikelnya berapa, dan lain-lain. Nah, kemudian di sini ada juga summary bagaimana bentuk kepakaran dari Bapak Ibu, termasuk posisi Bapak Ibu pada pemeringkatan nasional dan internasional. Nah, kemudian Bapak Ibu, ini adalah website-website penting, ada Sinta, Garuda, Publon, Bima, Perpusnas gitu ya. Perpusnas ini hubungannya dengan ISBN Bapak Ibu saat punya buku. Kalau bisa, kalau punya buku pakai IKP nasional. Kenapa? Karena kalau tidak IKP nasional, biasanya ISBN-nya tidak masuk ke Perpusnas gitu ya. Nah, kemudian ke DJKI itu hubungannya dengan hak cipta sama paten dan juga desain industri dan lain-lain. Kemudian ada ORCID, ada ResearchGate, kemudian ada Scopus. Scopus tentu saja nanti Bapak Ibu kalau sudah punya ID Scopus dan lain-lain. Nanti Mas Dato akan secara detail menyampaikan bagaimana kalau Bapak Ibu mempunyai akun-akun yang di dalam proses untuk metadata di Scopus. Termasuk Simaku JR, Bapak Ibu, termasuk Simaku JR dengan Scopus ini kadang-kadang Scopus sudah discontinue, tetapi Simaku JR-nya masih ada, gitu ya. Nah, bagaimana melakukan itu? Tentu saja Bapak Ibu nanti bisa apa namanya melakukan dengan baik, gitu ya. Nah, ini adalah apa namanya penelitian sudah dimasukkan oleh Mas Darto dan tim eh, penelitian internal ke dalam Cinta versi 3. Silakan dicek Bapak Ibu hibah-hibah internal 2022-2023 ya. Nah, itu sudah dimasukkan. Nah, dari situ nanti Bapak Ibu apa namanya bisa mengisi lebih lanjut terkait dengan luaran-luaran yang ada nih Bapak Ibu. Nah, termasuk dalam community services dan lain-lain. Nah, ini adalah nanti produk dan prototipe dan hasil revenue ini nanti bisa diupdate setelah Bapak Ibu apa namanya mempunyai penelitian internal. Jadi kalau penelitian atau pengemas internal itu nanti bisa menjadi basis pada saat Bapak Ibu mempunyai produk. Jadi kalau belum penelitian internalnya belum masuk, ini maka tidak bisa diupdate lagi.
Nah, oke Bapak Ibu nanti kita lihat kalau kebetulan kalau saya memang punya beberapa penelitian mau punya BPOM ataupun tidak itu ya, tetap dimasukkan ke dalam produk ya Bapak Ibu ya. Nah, kemudian ini juga bagaimana mengupdate gitu ya, siapkan dulu posternya. Nah, penelitian internal Bapak Ibu itu kan pakai poster, ya kan? Nah, poster itu bisa diakui baik sebagai produk ataupun sebagai prototipe, tergantung daripada judul Bapak Ibu semuanya. Nanti bagaimana melakukan itu, jangan lupa nanti JPEG dan lain-lain yang diupload dalam bentuk PDF. Nah, PDF ke JPEG itu sudah komputer kita sudah canggih lah. Nah, kalau nggak bisa ya bertanya sama anaknya atau bertanya sama yang lebih muda. Kenapa? Kadang-kadang saya juga nggak bisa, tapi saya juga kadang-kadang bagaimana merubah JPEG menjadi PDF, menjadi dan lain-lain. Nah, oke Bapak Ibu, ini adalah Scopus Analysis di Sinta versi 3. Nah, ini yang akan menjadi sistem penilaian di dalam PAK Dikti gitu ya Bapak Ibu ya, termasuk Scopus Bapak Ibu. Nah, kemudian cek hasil publikasi syarat GB itu pun juga bisa dilihat dari sistem PAK Dikti ya Bapak Ibu ya, beberapa portal silakan untuk dicek gitu ya. Termasuk apa sekarang tidak lagi berbasis pada Q, tetapi berbasis pada apa namanya SCR gitu ya. Oke Bapak Ibu, ini adalah sistem Sijali. Sijali ini oleh SDI ya Bapak Ibu, bukan oleh APPM. Tetapi biasanya Bapak Ibu kalau ada yang perlu disinkronisasi dan divalidasi ke Sinta versi 3 nanti Bapak Ibu bisa koordinasi dengan APPM. Nah, untuk itu Bapak Ibu saya akan sedikit menyampaikan sebelum Mas Darto sedikit menyampaikan tentang produk tadi. Jadi apa yang bisa diupdate nanti Mas Darto akan menyampaikan terkait dengan hal-hal yang apa namanya detail gitu ya, lebih detail. Baik, saya akan coba masuk Bapak Ibu. Oh, oke, sebentar. Mohon izin Bapak Ibu. eh, baik, saya akan masuk ke Sinta ya Bapak Ibu ya. Sinta. Nah, oke, kita masuk ke Sinta. Ini cukup user friendly, Bapak Ibu, jangan takut salah gitu ya. Semua diklik-klik bisa gitu ya, asalkan Bapak Ibu bukan sebagai admin gitu ya. Nah, oke, saya memberikan sedikit contoh aja Bapak Ibu. Posisi bagaimana mengupdate. Nah, Bapak Ibu kalau mau update, Bapak Ibu tidak bisa dari dashboard depan, tetapi Bapak Ibu bisa login. Loginnya lewat mana? Loginnya lewat sini ya Bapak Ibu ya, pada kanan atas. Nanti Bapak Ibu, kalau saya simpan di apa namanya di laptop, username sama password. Jadi apa namanya ini saya tidak ingat-ingat dan saya selalu mempunyai catatan terhadap username dan password. Nah kalau ada yang lupa, nanti Bapak Ibu bisa koordinasi dengan LPPM. Tetapi kalau misalnya WA tidak dijawab, jangan apa ya, jangan cepat menyimpulkan, oh ya LPPM tidak melayani. Kenapa? Karena LPPM melayani se-UMJ Raya, gitu ya. Nah, oke, Bapak Ibu. Nah, sekarang kita akan lihat. Nah, di sini Bapak Ibu, kita ada My Profile. Jadi, ini My Profile Bapak Ibu, kita klik ya. Nah, di sini akan ada My Sinta. Nah, oke. Dari My Sinta, nanti Bapak Ibu akan bisa melihat sebenarnya publikasi Scopusnya apa aja. Ini kelihatan di sini. Kalau dari Google Scholar belum masuk, maka Bapak Ibu harus sinkronisasi. Nah, saya juga tadi melihat ya, kayak Dokter Fahri, Pak Dekannya kedokteran itu sudah terbit lagi Scopus ya. Jadi itu juga harus disinkronisasi lagi gitu ya dari GS ke Sinta.
Nah, ini publikasi WOS, publication Google Scholar ya, Bapak Ibu, kita bisa lihat masing-masing gitu ya. Wah, pasti banyak ini kalau Google Scholar. Nah, sekarang yang penting Bapak Ibu, kalau punya hak cipta di apa namanya diupdate ya Bapak Ibu bisa add di sini. Oke. Nah, nomor permohonan kalau ada berarti bisa ini ya Bapak Ibu ya, bisa apa namanya cek cek gitu ya. Tetapi kalau misalnya nggak masuk, nah ini langsung masuk Bapak Ibu. Oke ya, kebetulan langsung masuk. Nah, kalau nggak masuk, Bapak Ibu bisa manual. Kemudian ini research, apa namanya, mohon maaf. Nah, research ini yang bisa memasukkan siapa? Yang bisa memasukkan adalah LPPM. Gitu ya, Bapak Ibu. Nggak bisa memasukkan sendiri, karena ini sudah kebijakan yang ada. Jadi bukan LPPM yang membuat kebijakan. Yang membuat kebijakan adalah Dikti. Gitu ya. Ini adalah community services, ya Bapak Ibu bisa hasil KKN, bisa lain-lain, atau Bapak Ibu hasil mandiri dan lain-lain. Tetapi Bapak Ibu pada saat melakukan apa namanya ini semua biasanya minta dana yang ada ya Bapak Ibu ya. Jadi memang memang itu yang diminta. Nanti diverifikasi oleh kebetulan di sini ada Mas Darto, tapi juga bisa oleh LPPM. Nah, kemudian Bapak Ibu juga bisa menambahkan produk prototipe. Nah, jadi Bapak Ibu ambil dari mana? Nah, dari sini Bapak Ibu nanti langsung bisa dari penelitian atau kemas nanti akan masuk gitu ya. Add produk atau add prototype gitu ya. Nah, Bapak Ibu bisa isi di sini. Nah, produknya apa? Misalnya produknya berupa apa ya? Berupa modul atau poster dan lain-lain. Judulnya apa dulu? Kemudian masuk ke level berapa? Tahunnya tahun berapa? Description-nya itu berasal dari deskripsi yang ada di abstrak dan lain-lain. Misalnya produk ini adalah merupakan produk apa namanya hasil penelitian yang berupa apa pemberdayaan masyarakat dan lain-lain ya gitu ya. Nah, kemudian nanti perusahaannya apa dan lain-lain. Jangan lupa nanti cover itu dalam bentuk JPEG ya Bapak Ibu ya. Tapi kalau attachment file itu dalam bentuk PDF ya, oke. Nah, kira-kira itu yang bisa dilakukan kita Bapak Ibu sebagai sumbangsih kita kepada Universitas Muhammadiyah Jakarta dan Alhamdulillah Universitas Muhammadiyah Jakarta sudah mempunyai beberapa produk terkait dengan baik prototipe ataupun produk-produk yang lain. Nah, termasuk dari produk apa namanya, baik dari matching fund, dari kedereka, bisa dari ini dan lain-lain, termasuk dari produk Bapak Ibu semuanya dari apa namanya, dari hibah internal Bapak Ibu. Baik, kira-kira begitu Bapak Ibu. Nanti akan disampaikan lebih detail oleh Mas Darto terkait dengan hal-hal terkait dengan Sinta. Semoga Bapak Ibu nggak bosen ya. Kenapa nggak bosen? Karena Sinta ini akan menjadi big data Bapak Ibu pada saat melakukan apa namanya kepangkatan. Demikian Mbak Lorenta. Eh, Waktu saya serahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Yuni untuk pemaparannya. Bapak Ibu mungkin bisa disambil membuka akun Sinta masing-masing ya, karena setelah ini akan dijelaskan secara teknis oleh Pak Darto terkait dengan teknis pemutakhiran data pada Sinta versi 3. Kepada Pak Darto dipersilahkan. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terdengar ya, Mbak Lorenta ya? Ya, Pak. Terdengar Pak Darto, terdengar. Baik, Pak. Bismillah, Bapak Ibu yang kami hormati. Terima kasih atas kesempatannya di dalam kegiatan workshop atau eh, pemutakhiran data Sinta yang insya Allah akan dibagi menjadi dua bagian pembahasan. Yang pertama terkait dengan klasterisasi perguruan tinggi, kemudian yang kedua terkait dengan pemutakhiran data Sinta itu sendiri dan akan ada simulasi. Seperti yang disampaikan Mbak Lorenta, Bapak Ibu yang kami hormati, silakan login ke akun Sinta masing-masing. Ya. Oke.
Oke, baik. Pada bagian pertama, insya Allah akan kami sampaikan terkait dengan klasterisasi perguruan tinggi, yaitu klasterisasi terakhir pada tahun 2023, tepatnya di bulan Maret. Melalui surat ini disampaikan terkait dengan pengumuman klasterisasi perguruan tinggi, ini tentu kami berterima kasih dan mengapresiasi sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu semua atas kinerja Bapak Ibu semua di bidang penelitian dan pengabdian masyarakat. Universitas Muhammadiyah Jakarta berada pada klaster utama. Nah, ini sesuai dengan lampiran surat. Jadi UMJ berada pada klaster utama, baik di bidang penelitian maupun di bidang pengabdian masyarakat. Tentu hal ini merupakan prestasi Bapak Ibu semua. Nah, lalu apa yang menjadi indikator penilaian klasterisasi perguruan tinggi tahun ini? Melalui Sinta versi 3. Jadi hasil olahan data kinerja perguruan tinggi berbasis Sinta ini tentu dari beberapa indikator. Yang pertama terkait dengan kinerja penulis atau autor. Kemudian afiliasi, yaitu dalam hal ini Universitas Muhammadiyah Jakarta, kemudian jurnal, kemudian research atau penelitian, dan community service, yaitu pengabdian kepada masyarakat. Di samping itu juga ada kekayaan intelektual yang meliputi hak KI, hak cipta, kemudian ada paten sederhana, kemudian merek, dan desain industri. Terakhir terkait dengan buku. Nah, data-data ini yang menjadi penilaian di dalam klasterisasi perguruan tinggi pada tahun 2023 lalu, tahun bulan Maret. Nah, Bapak Ibu yang kami hormati, kami juga sampaikan bahwa Universitas Muhammadiyah Jakarta berada pada posisi 61 nasional dari sekitar 5.489 perguruan tinggi yang ada di Indonesia. Jadi kalau Bapak Ibu misalkan ditanya berapa ranking Sinta UMJ, yaitu pada posisi 61 nasional. Nah, ini merupakan data yang dilakukan oleh Kementerian Pendidikan melalui Sinta versi 3. Jadi skor Sinta juga bisa kita lihat, ada skor Sinta Universitas afiliasi 3 tahun dan skor Sinta Universitas overall. Jadi Bapak Ibu bisa melihat dengan skor Sinta ini Universitas Muhammadiyah Jakarta berada pada posisi 61 nasional. Tentu ini merupakan hal yang baik karena sebelumnya pada tahun 2019, 2018, 2017 UMJ masih berada pada di posisi 200 nasional. Sekarang bisa tembus ke 61 nasional. Nah, kemudian Bapak Ibu juga bisa melihat kinerja Universitas Muhammadiyah melalui Sinta ini. Saat ini kita bisa lihat di situ ada dokumen Scopus sebanyak 481 dengan citasi 1.790. Kemudian ada dokumen Google Scholar 2.419 dengan citasi 72.338, dokumen WOS 19 dan citasinya 23, Garuda 2544 dengan citasi 23. Tentu hal ini akan selalu bergerak, data ini akan selalu bergerak mengikuti bagaimana Bapak Ibu mengupdate. Ya. Untuk itu kami mengajak di dalam klasterisasi perguruan tinggi ini akan ada tindak lanjut ya dari apa yang disebut klasterisasi tadi, yaitu penganugerahan Sinta. Jadi kalau kita melihat data ini Bapak Ibu, dari 605 dosen Universitas Muhammadiyah Jakarta, itu sudah 585 yang sudah memiliki ID Sinta. Lalu sisanya sekitar 20 masih belum memiliki ID Sinta. Tentu yang 20 ini mungkin dosen baru atau dosen yang NIDK. Tapi kemungkinan besar adalah dosen-dosen baru yang belum memiliki ID Sinta. Nah, kami menyampaikan kepada Bapak Ibu pimpinan di fakultas agar mengajak dosen-dosen yang masih baru agar memiliki akun ID Sinta dalam rangka pencapaian 100% dosen UMJ memiliki ID Sinta.
Nah, Bapak Ibu yang kami hormati, kami juga menyampaikan ini merupakan data tahun lalu, data 2023 awal atau data 2022 yang dipublish di awal 2023. Kita bisa melihat ini merupakan benchmark dari jumlah dosen saat ini di lingkungan PTMA, Universitas Muhammadiyah Jakarta berada pada posisi 7 besar dari jumlah ID Sinta atau autor. Nah, data awal itu 581, tapi saat ini tadi saya sampaikan sudah ada pergerakan sedikit, jadi 585, kurang 20 lagi agar mencapai 100% ID Sinta dosen UMJ. Nah, kemudian yang kedua data terkait dengan skor Sinta 3 tahun. Bapak Ibu bisa melihat ini merupakan data terkait dengan skor Sinta tadi. Jadi sama berada di 7 besar PTMA ya, dengan klaster utama dan klaster 2. Jadi UMJ ini berada di 7 besar PTMA. Nah, kemudian di sini kita bisa lihat juga jumlah penelitian. Ini yang kami mengapresiasi kepada Bapak Ibu semua bahwa UMJ terkait dengan penelitian ya untuk 4 tahun terakhir berada pada posisi 5 besar PTMA untuk jumlah penelitian. Nah, kemudian Bapak Ibu juga bisa melihat di sini untuk dana penelitian dari total jumlah penelitian ini kita juga bisa mengakumulasikan dana penelitian. Nah, ini kinerja UMJ juga masih berada di posisi 5 besar dengan jumlah dana penelitian terbesar dalam miliaran rupiah. Nah, kemudian kita bisa lihat yang jumlah publikasi. Untuk jumlah publikasi, Bapak Ibu, di situ bisa lihat dari indikator Scopus, kemudian Google Scholar, WOS, dan Garuda. UMJ berada pada posisi 7 besar PTMA, yang tentu harapan kami bisa naik ke 5 besar atau 3 besar di lingkungan PTMA. Untuk itu kami mengajak Bapak Ibu untuk selalu memperhatikan akun Sintanya masing-masing, karena selain untuk keperluan jabatan fungsional Bapak Ibu, juga diperlukan di dalam proses klasterisasi perguruan tinggi, kemudian syarat untuk mengajukan hibah di RTPM, syarat untuk mengajukan hibah risetmu, dan sebagai database untuk akreditasi perguruan tinggi maupun prodi di lingkungan Universitas Muhammadiyah Jakarta. Nah, kemudian Bapak Ibu juga kami sampaikan, ini yang menjadi perhatian kami yaitu terkait dengan data pengabdian masyarakat. Kinerja ini kami akui bahwa masih jauh ya. Jadi tahun lalu itu untuk hibah di RTPM UMJ berada pada 2 terbawah, yaitu hanya memenangkan jumlah judul pengabdian masyarakat di RTPM hanya 1 judul ya tahun 2022. Alhamdulillah tahun ini sudah naik Bapak Ibu menjadi 3 judul. Jadi kemarin 1, sekarang udah naik 3. Jadi kalau datanya ini bisa naik pada posisi baris ke-5 dari bawah. Nah, harapan kami pada tahun depan 2024 Bapak Ibu bisa memaksimalkan untuk hibah pengabdian masyarakat di RTPM ya, karena untuk meningkatkan kinerja di bidang pengabdian kepada masyarakat, baik dari sisi jumlah, kuantitas maupun dari sisi pendanaan dalam miliaran rupiah. Nah, Bapak Ibu memasuki pada inti dari materi hari ini, yaitu pemutahiran data pada Sinta. Ada hal-hal yang perlu kami sampaikan untuk Bapak Ibu secara bersama-sama berjamaah untuk meningkatkan skor Sinta dalam tahun 2023, tepatnya sampai ke 31 Oktober bulan ini. Nah, Bapak Ibu, kalau kita lihat edaran dari Kemdikbud ya, melalui surat ini nomor 1097, bahwa akan dilaksanakannya pemberian anugerah Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi ya, atau yang kita sebut sebagai Sinta Award ya. Jadi Bapak Ibu harus melakukan beberapa hal. Yang pertama terkait dengan pemuktahiran Scopus ID, WOS ID, dan Garuda ID. Itu yang pertama. Jadi di profil Bapak Ibu, profil Sinta Bapak Ibu harus melengkapi ketiga ID tadi. Scopus ID, WOS ID, dan Garuda ID.
Kemudian yang kedua, Bapak Ibu juga harus melakukan updating terkait hak KI, hak cipta, kemudian paten sederhana jika ada, kemudian ada merek dan desain industri. Ya, alhamdulillah untuk HKI, kekayaan intelektual setiap tahun selalu meningkat, di mana itu juga merupakan dukungan Bapak Ibu dalam rangka memenuhi luaran tambahan di hibah penelitian internal. Lalu yang ketiga, Bapak Ibu, diharapkan melakukan updating terkait produk dan prototipe. Nah, kemudian yang keempat, revenue generating. Revenue generating itu biasanya totalnya dari pendapatan hasil dari HKI, hasil dari produk, hasil dari prototipe. Contohnya misalkan Prof Yuni memiliki produk dari hibah penelitiannya, yaitu terkait dengan Verafit. Nah, itu dari penjualan Verafit itu tentu ada pendapatan yang masuk. Nah, itu bisa menjadi revenue generating di Sinta Prof Yuni. Kemudian buku yang terakhir. Bapak Ibu, buku ini sebenarnya bisa buku chapter atau buku modul yang penting ada ISBN. Karena kalau sudah yang ISBN itu tentu akan terhubung dengan Perpustakaan Nasional. Nah, Bapak Ibu, kami akan bahas satu-satu. Di materi kami nanti Bapak Ibu bisa secara detail ya mempraktekkan bagaimana sih kita mencari ID Scopus, kemudian bagaimana sih kita melihat WOS ID kita, kemudian bagaimana kita melihat ID Garuda kita. Nah, ini untuk jurnal-jurnal nasional, baik jurnal ISSN maupun jurnal nasional terakreditasi Sinta 1 sampai Sinta 6. Lalu bagaimana sih kita memasukkan produk dan prototipe? Semua panduan-panduan ini Bapak Ibu bisa download di link panduan atau yang dikasih oleh LPPM. Nah, kemudian ada WOS Solution ini yang kemarin beberapa bulan lalu, bahkan beberapa minggu lalu yang masih terkendala terkait dengan WOS. Untuk itu, ini diberikan solusi bagaimana jika ada kendala di WOS, baik dari jumlah artikelnya yang tidak terbaca maupun bagaimana cara memerge author. Panduannya juga Bapak Ibu bisa download di sini. Lalu ini merupakan profil dari Sinta ID Universitas Muhammadiyah Jakarta. Bapak Ibu bisa klik di sini. Yang tadi ketika klik di sini itu sudah disampaikan oleh Prof Yuni tadi. Ada kinerja penelitian, kinerja pengabdian, produk, kemudian HKI dan lain sebagainya. Kemudian untuk link materi juga Bapak Ibu bisa klik di sini. Dan untuk verifikator Sinta di universitas itu ada 2, ada level perguruan tinggi dan level LPPM. Nah, level author verifikator LPPM itu lebih di atas karena bisa memasukkan data penelitian internal maupun data penelitian PKM internal. Kemudian author Sinta Bapak Ibu ini, kalau Bapak Ibu mau melihat profil Sinta Bapak Ibu, berapa skornya untuk masing-masing indikator, untuk masing-masing metrik, itu bisa diklik di sini. Jadi ketika nanti ini klik, itu semua profil dosen UMJ ada di sini Bapak Ibu. Nah, ini udah disampaikan oleh Prof Yuni, link-linknya bisa Bapak Ibu lihat. Nah, terakhir terkait dengan HD Sinta, Bapak Ibu bisa menghubungi HD Sinta ya, atau HD Garuda jika nanti akun Garuda Bapak Ibu terkendala atau belum punya. Nah, baik, kita akan melakukan simulasi sistem baik dari sisi dosen maupun dari sisi verifikator. Sudah terlihat Mbak Lorenta? Belum, Pak Darto. Oke. Bapak Ibu, izin kami akan melakukan simulasi pada akun dosen ya. Izin menggunakan akun saya karena bisa Bapak Ibu lihat ya. Nah, Sekarang sudah, Pak. oke, baik. Ketika login Bapak Ibu dipastikan Bapak Ibu sudah melengkapi profilnya, meliputi apa aja di sini. Jadi update profil itu yang tadi ada di PPT kami, itu Bapak Ibu bisa melakukan Scopus ID di sini, kemudian Garuda ID, dan WOS
Researcher ID. Jadi tiga ID ini harus Bapak Ibu lengkapi di sini. Nah, Scopus ID itu kita bisa dapatkan jikalau Bapak Ibu sudah memiliki publikasi di Scopus. Kalau yang belum, tentu tidak ada ID Scopusnya. Nah, Garuda ID itu Bapak Ibu, selama Bapak Ibu punya publish di jurnal yang sudah terindeks Garuda, otomatis Bapak Ibu akan memiliki Garuda ID. Nah, Garuda ID itu yang harus update di profil Bapak Ibu. Karena nanti untuk menarik artikel-artikel yang ada di Garuda. Dan WOS Researcher ID ini untuk artikel-artikel yang terindeks oleh WOS. Bapak Ibu setelah melengkapi profil dan mensinkronisasi PDDikti, Bapak Ibu langsung melakukan update profil di sini klik. Nah, itu langkah pertama sudah selesai. Kemudian masuk ke dashboard. Nah, ini penting Bapak Ibu. Sinta Score Overall itu ini menjadikan syarat wajib bagi Bapak Ibu yang akan mengajukan hibah DRTPM, baik penelitian maupun pengabdian masyarakat. Jadi kalau skor Sinta ID-nya masih di bawah syarat yang ditentukan oleh DRTPM, maka Bapak Ibu tidak bisa mengikuti hibah DRTPM. Nah, pertanyaannya bagaimana agar Sinta skor kita meningkat gitu kan? Nah, tugasnya hanya satu, update profil, baik itu data Scopusnya, data WOS-nya, publikasi Google Scholar-nya, publikasi Garudanya, buku, IPRS. IPRS itu Intellectual Property Rights, atau yang tadi disebut dengan HKI, hak cipta, terus paten dan lain sebagainya. Risetnya, penelitiannya, kemudian community service dan produk. Baik, Bapak Ibu akan kami simulasikan bagaimana ketika kita sudah memiliki Scopus ID, ya, kemudian Bapak Ibu belum tahu, ya. Oke, ditunggu sebentar Bapak Ibu. Baik, ini akan kami simulasikan ketika Bapak Ibu sudah memiliki Scopus, aplikasi Scopus, kita mau melihat, ya, kita mau melihat akun dari misalnya Prof Yuni, ya, berarti last name-nya Endrawati. Nah, kemudian ini afiliasinya tulis saja Universitas Muhammadiyah Jakarta, kemudian kita bisa search. Nah, Bapak Ibu bisa melihat kalau ini kasus di mana artikelnya lebih dari satu. Jadi ketika diklik ini, Bapak Ibu bisa lihat jika artikel Scopus Bapak Ibu lebih dari satu, ini kan ada 17, itu secara otomatis akan lebih mudah terlihat untuk melihat ID. Nah, kita klik aja pada bagian nama, itu bisa diklik. Nah, pada bagian nama bisa diklik. Nah, untuk ID Scopus itu di bagian XC di sini. Ya. Nah, ini Bapak Ibu saya perbesar. Jadi, nah ID inilah yang harus Bapak Ibu masukkan di profil Sinta. Ya, ini ID Scopus Bapak Ibu. Jadi kita masukkan kepada profil Sinta Bapak Ibu semua. Nah, lalu kasus yang lain adalah bagaimana ketika seorang dosen baru memiliki Scopus hanya satu artikel. Nah, ini 17 dokumen itu ada di sini Bapak Ibu ya. Nah, kita bisa lihat ketika misalkan Bapak Ibu baru memiliki Scopus artikel yang hanya satu, itu kita bisa lihat kasusnya seperti ini. Nah, ini akan kita lihat di bagian afiliasi, kita isi juga search. Nah, Bapak Ibu, ini akan kami contohkan pada kasusnya Ibu Nuraini misalkan. Dia di Scopus baru satu misalkan. Jadi kita klik di sini. Nah, kalau hanya satu artikel, ini Bapak Ibu bisa lihat, ini nggak bisa diklik. Sehingga ketika mau melihat ID Scopus itu akan terlihat susah. Ya, caranya kita bisa klik di bagian samping nomor, kemudian klik kanan, lalu inspect. Nah,
otomatis akan ditunjukkan ID Scopus kita, yaitu pada label for ID, yaitu ini 57196298518. Nah, itu ID-nya. Jadi ada dua kasus Bapak Ibu. Dosen yang memiliki artikel Scopus lebih dari satu dengan dosen yang hanya memiliki artikel Scopus satu, itu di dalam penentuan atau di dalam mencari ID-nya itu berbeda. Itu yang pertama terkait. Jadi ketika ID Scopus itu sudah ada, maka Bapak Ibu bisa langsung update di profil masing-masing dosen. Nah, kemudian kita masuk pada pembahasan MySinta. Nah, inti dari pemuktahiran data pada Sinta itu yaitu di akun MySinta. Di MySinta ini, Bapak Ibu, kita bisa lihat Scopusnya. Nah, misalkan di sini ada Scopus. Jadi Bapak Ibu bisa lihat ada dua artikel Scopus. Kenapa artikel ini bisa masuk ke akun kita? Karena kita sudah update profil tadi. Selama Bapak Ibu belum memasukkan ID Scopus di profil Bapak Ibu, maka artikel di artikel yang Bapak Ibu punya itu tidak akan muncul. Jadi tahapan tadi harus dilengkapi dulu, melengkapi atau update terkait dengan profil Sinta. Lalu sinkronisasi, ya, nanti akan masuk semua ke sini. Bapak Ibu yang kami hormati, kami informasikan setiap dosen hanya bisa melakukan sinkronisasi itu selama seminggu hanya satu. Itu ada pembatasannya. Tetapi jikalau Bapak Ibu memerlukan sinkronisasi kapanpun dalam rangka misalkan pengurusan lektor kepala maupun guru-guru besar yang memerlukan sinkronisasi secara berulang, bisa menghubungi kami, akan kami bantu karena melalui akun kami tidak dibatasi kapan harus melakukan sinkronisasi. Jadi kapanpun bisa. Nah, ini terkait Scopus. Lalu terkait WOS, Bapak Ibu, tadi karena saya belum memiliki ID artikel yang terindeks WOS, maka ini masih kosong. Jadi sama sinkronisasi saja, ini sinkronisasi yes, request, nanti akan melakukan sinkronisasi. Kemudian ketiga adalah publikasi Google. Nah, di dalam publikasi Google, Bapak Ibu, data ini otomatis bisa ditarik dari akun Google Scholar, Bapak Ibu. Nah, pertanyaannya adalah, Pak, kenapa di Google Scholar saya ada 15 artikel, tetapi di Sintanya ada 2? Berarti di Sinta belum melakukan sinkronisasi. Ya, jadi Bapak Ibu pastikan Google Scholar-nya update, lalu setelah diupdate lakukan klik sinkronisasi di sini. Klik sinkronisasi. Ya. Kemudian juga sama, bertepatan dengan Garuda. Nah, di Garuda juga sama. Garuda ini Bapak Ibu, untuk artikel-artikel yang terindeks oleh Sinta, itu akan masuk di Garuda ini. Sama, lakukanlah request sinkronisasi. Klik request sinkronisasi. Nah, pertanyaannya adalah, bagaimana kalau misalkan Garuda, akun ID Garuda kami belum ada? Jadi kita bisa lihat di sini ya. Bapak Ibu masuk ke Garuda Kemdikbud, kemudian kita bisa lihat pada kasus ini insya Allah akan kami simulasikan ke akunnya Mbak Lorenta izin. Nah, ini author name-nya itu Bapak Ibu bisa kita lihat Lorenta ya. Kita klik. Nah, ketika misalnya tidak ada, kita pastikan dulu ya. Pastikan dulu namanya atau penyebutan artikel nama ya abjadnya harus benar. Nah, ini Garuda itu kekurangannya sering maintenance dan agak lama. Ya, Bapak Ibu. Kita bisa lihat. Dari Jakarta, lalu kita klik search. Ditunggu Bapak Ibu agak lama, karena nanti ketika klik di sini, itu akan terlihat Garuda. Ada ID Garuda kita. Baik, Bapak Ibu, sambil menunggu, kami melanjutkan pada MySinta yang lain. Masih loading untuk Garuda.
ke buku. Nah, ini buku Bapak Ibu. Setiap buku yang Bapak Ibu miliki itu bisa diberikan update ya di buku. Caranya adalah, nah ini kan ada 4 buku yang kami input. Nah, kebetulan sudah kami input semua. Ketika mau input, Bapak Ibu tinggal klik add book. Nah, kita bisa klik pada bagian cek ISBN itu, tapi isi dulu ISBN buku yang kita input. Cara melihat ISBN Bapak Ibu tentu bisa dari bukunya atau dari Perpusnas. Contohnya dalam hal ini misalnya klik ISBN-nya, nah maka terlihat di sini. Ya, di sini bisa lihat ketika sudah terhubung dengan Perpusnas, ya, maka Bapak Ibu bisa melihat kategorinya apa, buku referensi kah, buku ajar kah, monograf dan lain sebagainya, buku judulnya apa, kemudian author name-nya, tempat penerbitnya, dan publishernya, kemudian ada tahun dan jumlah bukunya. Misalnya ini harusnya jumlah buku ya. Lalu dimasukkan juga buku, lalu kita klaim. Nah, karena saya sudah melakukan klaim, tentu tidak elok untuk melakukan klaim ulang karena sudah masuk. Itu terkait buku Bapak Ibu akan terafiliasi pada Perpusnas. Kemudian IPRS. IPRS itu tadi yang kami sampaikan adalah bisa bentuknya hak cipta, kemudian paten sederhana, merek, dan desain industri. Caranya sama Bapak Ibu, pada bagian IPRS, Bapak Ibu klik Add IPRS, lalu dimasukkanlah nomor permohonan. Nah, nomor ini akan terhubung ke webnya DJKI, ya, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, lalu kita cek IPRS. Lalu akan muncul di sini. Tahun permohonannya kapan, pemegang patennya siapa, inventornya siapa, bukunya, titelnya siapa, apa gitu ya, statusnya apakah granted, pasti granted ya, publikasi, waiting, dan lain sebagainya, lalu klaim IPRS. Karena saya sudah klaim, maka kita tidak boleh melakukan klaim ulang. Itu terkait dengan IPRS. Lalu yang selanjutnya, research. Nah, research dan community services, Bapak Ibu, yang bisa memasukkan ini semua itu LPPM. Kami informasikan kepada Bapak Ibu semua bahwa semua data penelitian internal dan pengabdian internal tahun 2022, 2023, 2022, 2021, 2020, dan 2019, 5 tahun terakhir itu sudah LPPN input. Karena apa? Karena ini merupakan data kinerja Bapak Ibu semua sebagai dasar untuk menginput produk dan prototipe. Nah, terakhir, ini kita bisa lihat di Research dan Community Services ini, Bapak Ibu bisa lihat judulnya, kemudian pengarangnya siapa saja, dan jumlah dananya berapa. Contoh ini untuk internal, kita bisa lihat. Nah, untuk internal ini, Bapak Ibu, di sini ada profil identitas pemenang hibah, baik itu pemenang anggota dan leadernya atau autor pertamanya. Nah, seperti ini, Bapak Ibu. Ya, jumlah dananya berapa. Lalu untuk yang community services juga sama, Bapak Ibu. Nah, community services itu pengabdian masyarakat, kita bisa lihat ya. Ini ada Bima, ada yang manual. Jadi kalau kita bisa lihat untuk yang Bima dulu Bapak Ibu. Nah, ini ada satu. Kalau yang manual juga kita bisa lihat. Jadi kita bisa lihat sumbernya dari mana. Nah, ini yang dari internal sama yang dari DRTPM. Kita bisa lihat. Nah, tahun ini, misalkan dari DRTPM, itu bisa kita lihat. Nah, ini dengan Prof. Yuni, DRTPM terkait dengan peningkatan pendapatan usaha mikro UMKM PT Hartol Citra. Jadi kita bisa lihat di sini, sama. Ini yang diinput oleh DRTPM langsung. Jadi hibah penelitian dan PKM itu yang internal diinput oleh LPPM, yang DRTPM oleh pihak Dikti. Jadi ini yang input oleh oleh DRTPM langsung. Jadi di sini bisa kita lihat ada judulnya, kemudian ada tahun pendanaan, nominal dana PKM-nya, siapa aja riset membernya, ada autor pertama, anggota 1, anggota 2, seperti itu. Nah, Bapak Ibu yang kami hormati, terakhir adalah produk prototipe. Produk prototipe ini yang sudah disampaikan oleh Prof. Yuni. Ini diinput juga. Bagaimana cara menginputnya? Saya mengulang saja dari apa yang disampaikan Prof. Yuni. Ketika klik produk prototipe di MySinta, Bapak Ibu lakukanlah add produk prototipe.
Nah, produk itu dari hasil penelitian mana? Ya, prototipe juga sama dari hasil penelitian atau PKM mana. Nah, ketika semua judul ini sudah ada, Bapak Ibu misalkan mau melihat. Ya, contoh kami simulasikan, saya mau melakukan input dari eh, prototipe hibah DRTPM. Nah, di sini kita klik. Jadi kita bisa klik ke judulnya atau langsung ke sini add product prototype. Nah, di sini diminta judul prototipenya apa, TKT-nya berapa, ya. Di situ juga ada eh, apa namanya tahun, deskripsi paten yang tadi disampaikan oleh Prof Yuni, covernya langsung kita add attachment, lalu add prototype. Ya, dari poster juga Bapak Ibu yang hibah penelitian yang tahun lalu, tahun 2022, yang sudah memiliki poster, lakukanlah untuk melakukan update prototype. Jadi bisa dimasukkan ke sini, poster-poster Bapak Ibu semua. Nah, Bapak Ibu, cukup ya pembahasan dari kami terkait dengan simulasi untuk sinkronisasi Sinta dan MySinta meliputi Scopus, WOS, Garuda, Google, buku, IPRS, Research, Community Services, dan produk prototype. Demikian, silakan jika ada pertanyaan kepada Bapak Ibu. Baik, Bapak Ibu itu terkait dari sisi apa namanya akun dosen. Kemudian yang kedua, saya lupa menyampaikan bagaimana dari sisi verifikator. Izin Mbak Lorenta ya, nambah waktu. Silakan, Pak. Bapak Ibu yang kami hormati, ini akan saya tampilkan akun verifikator Sinta. Dari semua kinerja yang Bapak input melalui Sinta, ini menjadi big data penelitian dan PKM di LPPM. Ya, jadi LPPM sangat terbantu di dalam proses ini karena untuk akreditasi dan lain sebagainya. Mana? Ya, ini bisa kita lihat. Jumlah autornya berapa? Di sini bisa kita lihat. Jadi 585 ditambah 87 itu bisa kita lihat jadi 672. Nah, jumlah autor, kemudian my afiliasi. Jadi kita bisa lihat ranking Sinta tadi dari sini. Kemudian saya misalkan butuh data IPRS. Jadi kita bisa lihat di sini IPRS-nya. Saya butuh data buku yang ada di UMJ. Nah, itu bisa kita lihat di sini. Ya. Lalu kemudian jumlah buku yang ada di Bapak Ibu semua, yang punya Bapak Ibu semua. Nah, ini buku-buku. Kemudian research, penelitian, kami juga bisa akses kinerja penelitian Bapak Ibu semua. Bahkan sampai 2015 ini bisa diberikan akses, kita bisa melihat baik yang internal maupun yang manual, baik dalam negeri, luar negeri, pemerintah, mandiri, dan tanpa kategori. Community service juga sama, seperti ini. Kemudian produk juga kita bisa lihat. Nah, ini produk-produk. Ini yang dari Prof Yuni ini banyak, Perafit. Ya, ini produk-produk yang ada di UMJ. Kemudian prototipe juga sama. Yang kita bisa lihat. Nah, ini. Nah, kekayaan data ini atau big data ini itu tentu akan mendukung penuh di dalam proses ISK, kemudian akreditasi prodi, akreditasi perguruan tinggi, dan lain sebagainya. Ya, balik lagi ke dashboard. Nah, saya akan mau melihat. Saya akan melakukan simulasi. Saya ingin melihat profil dari Ibu Tri Ariguntar. Jadi kalau Bu Tri Ariguntar bisa melihat di sini ya. Kita bisa lihat. Nah, ini Tri Ariguntar. Kita bisa klik apa yang belum dilakukan oleh Ibu Tri ya. Nah, ini Scopusnya ada 5 dengan citasi 26, kemudian total dokumen Garuda 9. Saya juga bisa melakukan sinkronisasi di semua komponen ini. Bapak Ibu yang kami hormati, yang masih menjadi kendala adalah dokumen yang ada di Garuda. Pastikan semua artikel yang di Garuda itu sudah kita klaim ya. Nah, kemudian
lihat di EPRS. Nah, ini saya pikir Ibu Tri Ari Guntar itu memiliki HKI. Nah, ini belum dimasukkan agar segera melakukan updating terkait HKI-nya. Kemudian ini buku juga harus diupdate. Community Services sudah dibantu oleh LPPM, riset juga sudah dibantu LPPM. Garuda silakan dipastikan update juga atau diklaim ya. Kemudian ada Scopus. Nah, ini sudah ada 5 artikel untuk Scopus. Artinya apa, Bapak Ibu, dari yang ada di profil Sinta Bapak Ibu segera melakukan updating sampai tanggal 31 Oktober. Begitu Mbak Lorenta terkait dengan simulasi baik dari sisi akun dosen maupun dari sisi akun verifikator. Terima kasih. Atur nuhun, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Darto atas materinya. Baik Bapak Ibu, materinya sudah disampaikan ya oleh kedua pemateri. Saya ingatkan sebelumnya link absensi sudah di-share di chat room agar Bapak Ibu segera mengisi. Nah ini sebelum ke pertanyaan ada komentar dari Ibu Laili Nurmalia Pak Darto untuk dikirimkan link panduannya seperti itu. Mungkin nanti bisa disambi mengirimkan linknya. Oke. Baik Bapak Ibu, apakah ada yang kurang jelas? Silakan diajukan pertanyaan kepada pemateri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya Tri Ari Guntar. Mau bertanya ke Pak Darto. Silakan Ibu. Ya, tadi Pak Darto saya juga sudah buka untuk pecinta saya yang di Garuda itu. Apakah ada beberapa tulisan yang belum masuk ke dalam di Garuda? Apakah kita update-nya, kita masuk dulu di Google Scholar-nya, kita tambahkan dulu, karena ada beberapa artikel yang di Sinta itu kalau kita lihat di daftar di Garuda dengan di Google Scholar-nya itu belum masuk, mungkin karena baru terbit ya. Apakah kita masukkan dulu manual di Google Scholar-nya, kemudian kita update di Garudanya, itu baru muncul atau gimana ya Pak? Kemudian yang kedua, tadi yang tentang prototype, kan tadi kalau kita riset nih ada yang dari tim Liptapas. Nah itu kita tinggal tambah saja ya, kita tinggal tambah dari yang kita pilih yang kita punya gitu ya, termasuk HKI dan poster dari tim Liptapas. Apakah gitu? Terima kasih. Tadi kurang tidak mendengar pas penjelasan tersebut. Terima kasih. Izin menjawab ya, Ibu Lorenta ya. Langsung. Silakan Pak Darto. Baik, terkait Garuda pertama Ibu. Jadi di Sinta itu ada 4 kamar Google Scholar. Ini ya Bu ya. Kita bisa lihat. Kemudian ada kamar Garuda, istilahnya kamar saja ya Bu ya. Kemudian ada kamar WOS sama Scopus. Nah, Ya. 4 itu masing-masing kita bisa pastikan. Artikel Scopus itu akan ketarik dengan ID Scopus. Artikel WOS itu akan ketarik kalau kita sudah menginput profil ID WOS. Nah, Garuda juga sama. Nah, itu dari ID Garuda. Cuman masalahnya yang kami sampaikan tadi, di Garuda itu banyak sekali ID kita. Misalkan Bu Tri Ari Guntar, kita bisa lihat di sini ke ID Garuda saya ya. Yang kita sudah lihat ID Garuda ini untuk akun saya, misalkan. Untuk akunnya Mbak Lorenta dulu ya, boleh. Tadi kan mau simulasi agak lama ya. Nah ini, Bapak Ibu kita bisa lihat ketika di Garuda ini, afiliasinya bisa kita lihat. Bisa saja dan pasti itu terjadi, satu dosen itu memiliki beberapa ID Garuda. Ini dari kayak Garuda Kemdikbud. Karena kenapa? Karena perbedaan metadata. Di dalam publish ke jurnal, kita itu biasanya masing-masing template jurnal kan berbeda. Hanya ada satu template jurnal yang hanya mencantumkan afiliasi, jadi hanya Universitas Muhammadiyah Jakarta, tanpa melibatkan nama fakultas dan prodinya. Tetapi juga ada jurnal yang mendetail prodinya apa, fakultasnya apa, afiliasinya apa.
Nah, contoh kasus di sini itu bisa kita lihat di Mbak Lorenta. Ada 3 ID. Ya. Ini ID pertama yang memiliki 6 artikel yang hanya mencantumkan Universitas Muhammadiyah Jakarta. ID kedua, dia mencantumkan fakultasnya apa sama universitasnya. ID ketiga, dia mencantumkan universitas dan alamatnya. Jadi ketiga ID ini diakibatkan karena perbedaan metadata. Nah, yang harus dipastikan oleh Bapak Ibu semua, termasuk Ibu Tri Ariguntar, kita bisa lihat ya, klik namanya di sini. Nah, saya sampaikan kembali, untuk Garuda ini sedang maintenance Bapak Ibu. Jadi harusnya ketika klik nama tadi yang 6 artikel, itu muncul semua. Ya, ini muncul semua. Tetapi di sini, dari kemarin itu saat sosialisasi hari pertama, Garuda sedang maintenance, jadi tidak bisa diakses. Nah, caranya Bapak Ibu bisa klik di di materi saya itu pada peraturan bagaimana kondisi atau masalah kalau di Garuda kita bermasalah gitu ya. Jadi kita bisa lihat di situ. Atau enggak saya secara manual ya Bapak Ibu ya. Sudah terlihat Mbak ini untuk panduan dari Garuda. Pak Darto masih website yang error tadi. Oke, baik, kita masuk ke sini Bapak Ibu. Nah, pertama Bapak Ibu, kalau ID Garuda itu pastikan dulu cara menemukannya di mana. Ini kita bisa lihat ketika diklik namanya itu akan ID Garuda ada di sini ya. Nah, ini masukkan ke profil kita. Nah, pertanyaan Ibu Triani Buntar, kenapa sih masih banyak artikel yang belum diklaim? Nah, caranya adalah kita bisa lihat di sini Bapak Ibu. Nama atau item lebih dari satu tadi bisa kita lakukan caranya dengan memerge ya, di merger. Prosesnya 7 sampai 14 hari. 1 sampai 14 hari. Nah, dari di merger menjadi satu akun, dari beberapa banyak ID ini di merger menjadi satu akun. Sehingga artikel-artikel kita tidak tersebar kemana-mana. Itu yang pertama, ketika ID kita lebih dari satu. Kemudian kalau ID kita hanya satu, sudah dimasukkan, tetapi kita mau klaim itu artikel yang yang masih di di orang gitu ya. Jadi kita bisa caranya seperti ini. Jadi ketika artikel kita baru sedikit, padahal artikel kita hanya 5, ada 7, tapi hanya 2 tercatatnya, kita bisa melakukan klaim. Caranya seperti ini. Di author ID saya, ada publikasi saya yang belum masuk pada profil. Nah, maka bagaimana cara melakukan klaim? Nah, caranya adalah, jadi bukan input di Google Scholar, tapi langsung di Garudanya, Bapak Ibu. Caranya adalah, kita bisa lihat publikasi ini, judulnya diklik ya, cari. Nah, ini URL ini yang akan Bapak Ibu klaim sebagai artikel kita di akun Garuda kita. Jadi diklaim, lalu kita bisa lihat seperti ini. Ya, akan terlihat klaim tracingnya untuk artikel Ibu Tri Ariguntar, ya, judulnya apa, kapan klaimnya dan sebagainya itu akan dilihat pada proses tahapan ini. Jadi setelah diklaim beberapa hari, tadi dijelaskan 3 sampai 14 hari, artikel kita masuk ke ID Sinkopus kita, ID Garuda kita, seperti itu. Nah, ini secara manual. Harusnya kami mensimulasikan langsung di Garuda ID, cuman tadi dari hari kemarin pada saat simulasi sinkronisasi itu Garuda sedang pada kondisi maintenance. Jadi kita bisa melihat nanti pada kondisi yang sudah baik ya. Ini masih maintenance Bapak Ibu. Nah, itu. Ya, tapi panduan manualnya sudah ada yang kami jelaskan tadi. Seperti itu Bu Tri ya. Pak Guntar ya, mudah-mudahan jelas, tapi kami sebenarnya bisa membantu Ibu. Ya, cuman harus ada dosennya, karena kami tidak tahu artikel mana yang akan diklaim. Nah, Ibu Tri Ariguntar yang tahu kan artikel Ibu ini, artikel itu, gitu, seperti itu. Oke, seperti itu. Kemudian yang kedua terkait dengan produk prototipe, itu berarti Ibu masuk ke judulnya tadi ya. Masuk ke judul tadi, judul artikel
Ibu atau penelitian Ibu. Nah, di sini bisa lihat ya. Sudah terlihat ya Mbak Lorenta untuk yang produk Belum, prototipe. Pak. Nah, Oke, jadi sudah, Pak. ini di sini ketika kita mau menginput produk prototipe, kami ulangi lagi, pastikan di sini add produk prototipe. Kemudian saya mensimulasikan mau input yang PKM gitu ya, Bu. Atau yang penelitian. Cari aja nanti judulnya, Bu. Judul penelitian yang mau input. Nah, add produk. Nah, di sini kita bisa lihat. Kalau eh, yang dari Simlip Takmas bisa nggak Pak? Kan di dari situ sini ada Tamas tuh. bisa, Bu. Ya. Dari sini Tamas juga bisa. Ya. Kan sekarang itu istilahnya bukan Silmitamas ya, tapi Bima. Jadi kalau kita bisa lihat di sini, Ibu, Bapak Ibu, kan ada community services yang dari DRTPM, Ibu. Ya, ini kan hibah DRTPM yang tahun Tapi tadi 2020. saya buka yang Simlip Takmas itu bisa Pak. Jadi tadi itu sama aja ya Pak? Ya, ini kan yang ini kan ada peningkatan apa nih Ya. pendapatan. Nah, judulnya aja dipastikan ini ya Bu ya, tercopy, lalu masuk ke produk prototipe, lalu masuk ke add produk prototipe, Oh, add-nya nanti kita bisa lihat judulnya, search aja nanti bisa kita. Nah, kalau kalau belum ada kayak gini Bu, itu pastikan disinkronisasi dulu pada bagian research maupun ini, Ibu klik sinkronisasi di sini. Nanti data dari Bima akan ketarik Bu. oh sinkronisasi ya. Iya, Oh, ditarik dulu di sini. ya. Karena yang saat ini sudah diinput itu yang internal oleh LPPM dilakukan. Jadi Ibu kan beberapa kali menagih dari RTPM itu bisa lakukanlah seperti tadi ya Bu, request sinkronisasi baik di bidang penelitian maupun di komunitas RPSS. Seperti itu. Tadi saya masuknya itu Pak mau di Simlip Takmas, kemudian verifikasi, terus saya riset gitu. Nah itu keluar tuh beberapa judul. Tapi kok saya nggak dapat yang Bima dengan manual. Ya, saya cek langsung ke akun Ibu ya, melalui akun Ya, verifikator ya, ya. Nah ini, ya. ini kan akun Ibu. Ya, betul. Nah, Hmm. di komunitas services itu ini ada berapa artikel? 1, 2, 3, 4, 5 pengabdian masyarakat yang berasal dari internal semua ini, Bu. Ya. Nah, untuk yang penelitian, ini juga ini ya, udah ada nih, ada sekitar berapa ya, 9 atau berapa gitu ya. Nah, ini Ibu, kami juga sebenarnya bisa request sinkronisasi. Tetapi, Ibu juga bisa hanya dibatasin saja 1 kali dalam 1 minggu. Nah, ini Bu judul-judulnya. Oh iya. Apakah dari yang data ini ada artikel Ibu yang belum masuk? Iya. Saya belum Jika belum masuk, lakukanlah tahapan seperti tadi, klik research atau community services, lakukan klik sinkronisasi di sini, Bu. Nah ini, seperti itu. Insya Allah Darto, datanya akan ketarik. Pak Darto, kalau Ya, artikel orang yang masuk bagaimana? artikel orang itu Bapak sebagai anggotanya atau gimana? Bukan, namanya kebetulan sama gitu. Oh, namanya sama. Itu di apa, Pak? Di publikasi atau di penelitian atau PKM? Publikasi. Di publikasi ya, di bagian Nah, Google Scholar ya, Pak ya? mungkin. Jadi ada beberapa nama orang masuk ke ini saya. Nah, dipastikan gini, Pak. Saya bisa bantu itu. Saya masuk ke akun Pak Sukriyanto ya. Bisa tahu Pak judulnya apa agar kami bantu cek. Eh, Nah belum ini. saya cek lagi Bu, Pak. Nah, pastikan kalau artikel orang masuk ke kita itu pasti dari Google Scholar, Pak. Nah, ini bisa lihat Google Scholar Bapak ya. Ini kan ada 27 artikel. Nah, ini apa ya? Mm-mm. Nah, judul mana yang bukan punya Bapak? Pembuka tadi. Ya, ini kan kami sudah besar. Ini bisa sebenarnya Pak. Tetapi apa yang ada di Sinta ini itu sebenarnya gambaran dari profil Google Scholar Bapak. Jadi pastikan masuk ke Google Scholar Bapak, lalu hapus artikel yang bukan punya kita. Contohnya ini GS saya ini Pak ya. Nah ini Ya. GS saya, ini GS saya Pak, Google Scholar saya. Nah misalkan artikel ini itu bukan punya saya. Uh-uh. Nah Bapak klik checklist,
lalu hapus, delete. Oh, Itu ya. ya, Ini ya, langkah ya. pertamanya. Lalu langkah keduanya masuk ke Sinta Bapak Ibu setelah dihapus di Google Scholar, masuk di Sinta Bapak Ibu, lakukanlah sinkronisasi ulang. Nanti artikelnya akan menyesuaikan sesuai dengan jumlah di Google Scholar Bapak Ibu semua. Jadi cara ngapusnya seperti ini, Pak. Misalkan bakti sosial ini bukan punya saya, klik lalu delete. Seperti itu ya, Pak. Ya. Oke, baik. Oke. Dipastikan. Nah, masalahnya LPPM itu tidak bisa masuk ke Google Scholar Bapak Ibu semua. Bisa masuk hanya sebagai ini yang melihat, tetapi tidak bisa mengedit, tidak bisa menghapus, tidak bisa menambahkan. Karena akunnya itu akun Bapak Ibu semua. Kalau GS, dan itu melalui email kan, melalui email. Tapi kalau melakukan sinkronisasi, LPPM bisa bantu. Seperti itu ya, Pak Sukri ya. Ya, ya. Oke, Kalau poster masuk kemana, Pak? poster tadi kita sepakati di prototipe saja, Pak. Oh, prototype. Silakan di situ ya, Pak. Ya, terima kasih. Sekarang ke Mbak siapa? Mbak Aning Subianti. Ibu Aning ya, silakan. Ya, makasih Pak Darto. Pak Darto, ini saya di Sinta, maaf, di Google Scholar saya dengan yang yang di Sinta itu belum sinkron. Datanya yang tahun 2002, 2003 itu belum masuk. Datanya saya langsung kemana ya Pak ya? Baik, ini akun Ibu ya, Ya, Bu Aning. Bu Aning, betul. izin konfirmasi untuk Google Scholar Ibu ada berapa artikel? Sebentar Pak, saya Ini ya, sebenarnya kami bisa lihat di sini. saya langsung login Pak. Ada ini ya Bu, 20, ada 30 ya. Itu yang terbaru ada 3 Pak, yang 2023 ini, tapi Oh belum ya, masuk. sebenarnya gini Bu, saya bisa lihat ini ada 30 artikel. Nah sebenarnya ini yang BKD ini dihapus saja Ibu. Nah, itu gimana Pak caranya Pak? Caranya tadi kita masuk ke akun Ibu, akun saya misalkan. Nah yang tadi itu Bu ya. Nah ini kan kalau dari akun kita akan kita bisa akses. Nah pada bagian BKD Ibu di sini itu checklist saja seperti ini, checklist, Bentar, Pak, checklist, saya masuk ya checklist, Pak. lalu delete. Nah seperti itu. Nah artikel Ibu ini sebenarnya banyak ya. Kalau kita lihat di sini ada 30 minus BKD gitu ya. Nah, tapi di Sintanya ini hanya 10 artikel. Artinya Ya, apa? Berarti selama ini Ibu belum melakukan request sinkronisasi yang tadi kami jelaskan, ya. Harusnya betul. sinkronisasi. Tetapi kami sebenarnya bisa. Ini kan ada 10 artikel. Kita sinkronisasi. Kalau dari akun verifikator akan kami bantu seperti ini ya, Bu ya. Nanti akan update sesuai dengan artikel yang ada di GS sebanyak berapa? Sebanyak 30 artikel. Tapi dipastikan tadi BKD-nya itu hapus-hapusin karena itu bukan ranahnya untuk diinput di situ. BKD hanya di sister ya Bu ya, bukan di Iya, Google. betul. Itu di Ya. repositori sepertinya Pak. Nah, itu saya Iya. mau hapusnya itu yang kendala saya kan. Iya, berarti dari GS Ibu tadi checklist lalu delete. Nah, kemudian ini Bu, kami sudah bantu melakukan sinkronisasi di akun Ibu, di Google Scholar Ibu. Nah, Bapak Ibu yang kami hormati, ini kita bisa lihat, kami sedang melakukan proses sinkronisasi dengan urutan antrian sebanyak 772. Jadi mungkin kalau dulu sebelum melakukan pemutahiran, belum pemutahiran, itu cepat Bu, bisa 5 detik, 10 detik itu cepat. Ketika klik langsung update datanya. Jadi ketika klik langsung 30 artikel sesuai data GS-nya. Tetapi bulan Oktober ini, karena seluruh Indonesia dosen melakukan verifikasi, ya, dosen melakukan updating, dosen melakukan sinkronisasi, maka antriannya setiap kita melakukan sinkronisasi agak panjang Bapak Ibu. Nah ini Bu Aning tadi saya bantu masih di urutan 768 antrian gitu ya. Jadi seperti itu. Untuk itu kami meminta Bapak Ibu semua agar melakukan sinkronisasi kalau bisa 1 minggu sebelum 31 Oktober itu sudah selesai. Karena akan selalu seperti ini. Terlalu banyak yang melakukan itu. Begitu Mbak Lorenta, silakan. Baik,
Terima kasih Pak, Pak. maaf Pak, Mbak Bu Lorenta, maaf. Tadi Silakan yang Bu Ani. di yang tentang BKD Pak lampiran itu berarti saya kan sudah masuk ke GS ya Pak. Setelah itu saya mengekliknya di mana ya Pak? Maaf Pak, saya tadi kelewat. Oh, sudah diklik Ibu. Saya udah masuk ke GS. Di lampiran-lampiran ini kan saya mau hapus nih Pak. Caranya tadi yang kami sampaikan ya Bapak Ibu, masuk ke sini sudah login kan? Udah Nah, ke ini kan Sinta cek ya Pak ya. enggak Bu di akun Ibu GS. Oh Ini iya, kan udah ada, masuk ke akun GS saya. Terus ini kan ada kotak yang ini Bu, kotak-kotak ini. Checklist aja Bu, yang mau dihapus. Lalu klik delete seperti itu. saya kok nggak masuk ini ya Pak? Nggak ada kotaknya. Kalau nggak ada kotaknya, berarti Ibu belum login. Itu hanya orang melihat saja. Nah, contohnya ini kan saya ngelihat akun Ibu. Oh, Berarti ini belum login, karena saya kan nggak bisa akses akun Ibu. oh iya iya iya. Kalau Saya misalkan login dulu ya Pak ya. login dulu, Bapak Ibu, nanti ada kotaknya, bisa nambah artikel, bisa menghapus, dan lain sebagainya. Kalau saya akun sendiri ini sudah posisinya sudah login, agar bisa update dan bisa hapus gitu ya. Seperti itu. Cukup ya, Ibu, insya Allah bisa dilakukan, dipraktekkan terkait dengan cara menghapus. Baik, makasih Pak. Ya, sami-sami Bu. Oke, baik. Terima kasih Bu Aning bisa low hand ya. Eh, Bapak Ibu, adakah pertanyaan lagi? Tidak ada. Sepertinya tadi ada pertanyaan dari Pak Darman ya, Raisan, tapi beliau sudah keluar Zoom. Apakah sudah cukup jelas, Bapak Ibu? Oke, baik. Jika tidak ada, kami menyampaikan penambahan ini Bu Lorenta. Bapak Ibu yang sedang melakukan kenaikan jabatan fungsional ke guru besar dan lektor kepala agar dipastikan melakukan updating terkait dengan Sinta. Biasanya beberapa kasus itu kalau di artikel yang di Sintanya tidak ada, tapi di Sijalinya ada, itu akan tertolak. Jadi kita melakukan input data di Sijali, tetapi di Sintanya belum ada, itu akan biasanya tidak terbaca oleh PAK. Nah, itu penting. Selalu seperti itu kasusnya, sehingga ajuan kita selalu direvisi. Tolong update Sinta, tolong update Sinta, tolong update Sinta. Revisinya paling seperti itu. Ya, baik, silakan. Mungkin ada hal-hal lain yang perlu didiskusikan, Bapak Ibu. Iya, menambahkan sedikit Mas Darto dan Bu Lorenta. Bapak Silakan, Ibu, Prof. bulan Desember sudah akan dibuka hibah Bima. Jadi hibah Bima, kalau dulu namanya Sinlitapmas, sekarang namanya Bima, itu akan dibuka di bulan Desember. Jadi mohon persiapannya LPPM akan mendownload semua yang tahun lalu tidak didanai dan nanti akan diadakan coaching klinik secara luring. Kenapa? Karena kalau coaching kliniknya secara Zoom kayaknya tidak efektif gitu ya Bapak Ibu. Nanti LPPM akan membuat daftar terkait Bapak Ibu yang akan memperbaiki dan akan mempersiapkan kembali untuk Bima. Nah, kejadiannya Bapak Ibu pada Bima ini sekarang semua klaster utama ke bawah itu tidak ada lagi yang namanya desentralisasi. Jadi semua sentralisasi Bapak Ibu. Jadi kita masuk kepada kompetitif nasional. Nah, nanti Bapak Ibu jika akan mengajukan ke Bima jangan mepet-mepet karena biasanya UMJ mepet-mepet sehingga kalau udah mepet-mepet gitu apa yang dilakukan tidak sesuai dengan panduan gitu. Kalau tidak panduan maka akan gagal secara administratif. Jadi ada dua reviewer Bapak Ibu. Di UMJ itu kita mempunyai dua reviewer yang masuk ke DRTPM yaitu satu saya kemudian yang kedua adalah Profesor Tria Astika. Jadi
memang kita pun juga tidak mempunyai akses apapun di dalam proses untuk di RTPM, dan itu memang sangat fair sekali ya Bapak Ibu ya. Silakan nanti untuk bisa mempersiapkan dulu hibah-hibah yang ada di panduan, dan panduan akan di-share lagi di fakultas terkait dengan panduan tahun lalu. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Prof. Yuni dan Pak Darto, apa boleh saya tutup? Itu Silakan, ada Mbak. pertanyaan. Oh, ada. Itu absensi, apakah link absen? Absensi. Mungkin ada yang tertinggal absensinya. Terima kasih Mbak Dian, sudah di-share kembali ya untuk absensi. Oke, apakah masih ada pertanyaan Bapak Ibu? Sudah ya. Oke, semoga sudah cukup jelas dari pemaparan materi dan juga diskusi kita hari ini. Izin saya ingin menutup untuk Zoom kita. Bapak Ibu, kita dapat tarik kesimpulan ya bahwa updating Sinta ini sangat penting ya sebagai basic untuk pengajuan hibah penelitian maupun pengajuan kepangkatan. Jadi dimohon untuk segera mengupdate Sintanya ya Bapak Ibu. Demikian kegiatan LPPM UMJS Workshop Series Pemutakhiran Data Sinta versi 3. Terima kasih kepada para pimpinan universitas, fakultas, dan program studi, serta Ketua LPPM, Koordinator UPPM Fakultas, dan Bapak Ibu dosen yang bersedia hadir. Kita akhiri kegiatan hari ini dengan bersama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian kata kami LPPM izin pamit. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin